Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa lagi dalam pembelajaran informatika. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih mempelajari pelajaran keempat, yaitu tentang konsep dasar pemrograman. Pada tema algoritma sebagai dasar pemrograman. Tentang penulisan algoritma. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang kondisional atau persyaratan. Nah, apakah yang dimaksud dengan kondisional? Kondisional adalah bagian dari program yang akan bekerja jika sesuatu pada program bernilai benar. Jika sesuatu pada program itu tidak bernilai benar, program akan bekerja dengan cara yang berbeda. Nah, selanjutnya, apakah kegunaan dari kondisional? Secara sederhana, kondisional digunakan untuk memeriksa apakah sesuatu pada program bernilai benar atau tidak benar sebelum dijalankan. Jadi, kondisional digunakan untuk memastikan suatu program dalam sebuah perangkat. Selanjutnya, bagaimana kondisional digunakan? Nah, penggunaan kondisional terbagi dalam dua keadaan. Yang pertama, untuk menyelesaikan satu kasus. Kondisional dinotasikan dengan persyaratan if, yang artinya jika, dan then, yang artinya maka. Yang kedua adalah untuk menyelesaikan dua kasus. Kondisional dinotasikan dengan persyaratan if, yang artinya jika, then, yang artinya maka, dan else, yang artinya sebaliknya. Jadi, kesimpulannya kondisional digunakan pada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah untuk menyelesaikan satu kasus dengan rumus if, then. Keadaan yang kedua adalah untuk menyelesaikan dua kasus dengan rumus pernyataan if, then, else. Selanjutnya, bagaimana dengan penggunaan if, then? Coba kita lihat kembali algoritma menggosok gigi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, yang pertama, oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Yang kedua, menggosok gigi. Yang ketiga, jika gigi belum bersih, maka kembali menggosok gigi. Jika gigi sudah bersih, maka kita berkumur. Yang kelima, bersihkan sikat gigi dari sisa pasta gigi. Yang keenam, meletakkan sikat gigi di tempatnya. Kata jika dan maka merupakan pernyataan dari kondisional. Jika gigi belum bersih, maka kembali menggosok gigi. Jika gigi sudah bersih, maka kita berkumur. Nah, selanjutnya, kita akan mempelajari penggunaan if, then, dan else. Nah, coba perhatikan contoh algoritma narasi untuk kegiatan menyeberang jalan berikut. Yang pertama, berdiri di dekat zebra crossing. Yang kedua, perhatikan lampu lalu lintas. Yang ketiga, jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka menyeberang. Sebaliknya, jika lampu lalu lintas tidak berwarna merah, maka tidak menyeberang. Nah, kata yang diberi warna merah merupakan pernyataan kondisionalnya, yaitu if, then, dan else. Nah, selanjutnya, kita akan membandingkan dua algoritma yang kita telah pelajari. Algoritma menggosok gigi dan algoritma menyeberang jalan. Nah, pada algoritma menggosok gigi, kondisional yang digunakan adalah if, then. Sedangkan algoritma menyeberang jalan menggunakan kondisional if, then, dan else. Perbedaannya adalah terletak pada kasusnya. Algoritma menggosok gigi merupakan kondisional dengan satu kasus, sedangkan algoritma menyeberang jalan merupakan kondisional dengan dua kasus, yaitu jika, maka, dan sebaliknya. Selanjutnya, kita akan membuat pemrograman menyeberang jalan dengan menggunakan diagram alir. Nah, yang pertama, berdiri di dekat zebra crossing. Yang kedua, perhatikan lampu lalu lintas. Yang ketiga, jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka menyeberang. Yang keempat, sebaliknya, jika lampu lalu lintas tidak berwarna merah, maka tidak menyeberang. Nah, yang pertama, mulai. Dilambangkan dengan oval. Kemudian, perhatikan lampu lalu lintas. Dilambangkan dengan persegi panjang. Nah, selanjutnya, perhatikan lampu lalu lintas. Selanjutnya, perhatikan lampu lalu lintas menggunakan simbol persegi panjang, ya.
Nah, simbol persegi panjang digunakan untuk mengolah dan memproses data ya. Kemudian, nah selanjutnya simbol belah ketupat. Simbol ini digunakan untuk menilai keputusan ya. Jadi, di sana ada pertanyaan, apakah lampu lalu lintas berwarna merah? Maka akan muncul dua pengolahan data. Data yang pertama, silahkan menyeberang. Yang kedua, jangan menyeberang. Kita tinggal memilih. Jika seandainya lampunya masih berwarna merah, maka yang kita pilih adalah jangan menyeberang. Jika lampunya sudah berwarna hijau, maka silahkan menyeberang. Selanjutnya, selesai. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa penulisan pemrograman terbagi dua, yaitu narasi, penulisan pemrograman dalam bentuk kalimat, dan penulisan pemrograman dalam bentuk diagram alir. Nah, selanjutnya untuk tugas, kita akan berlatih membuat algoritma memakai sepatu dengan alat dan bahan, yaitu buku tugas dan alat tulis. Nah, ini adalah tugas mandiri, jadi dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, langkah kerjanya adalah yang pertama, buatlah algoritma kegiatan memakai sepatu. Maksudnya, silahkan kalian membuat algoritma ya, cara memakai sepatu. Jadi menurut kalian masing-masing ya. Kemudian yang kedua, buatlah dalam bentuk narasi serinci mungkin. Jadi maksudnya dibuat dalam bentuk kalimat dulu, disusun dalam bentuk kalimat dengan rinci. Bagaimana cara memakai sepatu. Yang ketiga, selanjutnya buatlah dalam bentuk diagram alir. Nah, setelah kalian membuat algoritma dalam bentuk narasi, selanjutnya kalian harus membuatnya ke dalam bentuk diagram alir ya, seperti pada contoh yang telah Ustadz sebutkan tadi. Dan yang keempat, bandingkan hasilnya dengan teman sebelahmu. Yang poin 4 nggak usah dikerjakan, hanya poin 1, 2, dan 3. Nah, tahukah kalian, kata algoritma berasal dari nama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi yang berasal dari Persia. Al-Khwarizmi disebut sebagai Bapak Aljabar karena beliau adalah orang yang pertama kali mempelajari aljabar sebagai disiplin ilmu dan memperkenalkan metode-metode baru dalam aljabar. Istilah aljabar sendiri berasal dari judul salah satu buku beliau, yaitu Al-Jabr. Nah, beliau adalah orang Islam, orang Muslim ya. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk senantiasa rajin belajar, ya, semangat belajar, sehingga insya Allah kita bermanfaat. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada kita bahwa khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'ahum linnas, adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Baik, jangan lupa mengisi absen di WA dan mengerjakan tugas. Dan cukup sekian untuk pembelajaran informatika kita pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.